Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tugas proyek assembly menghitung keliling trapesium. Sebelumnya, perkenalkan saya Nazwa Nadia Rahma dengan NIM M0403241060 dan terdapat rekan-rekan saya yaitu Saya Res Krespo Utama Purba. Saya Mas Adi Rangganayar. Anissa Zara Kusmawan. baik. Latar belakang dari proyek kami adalah bahasa assembly merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer melalui register dan instruksi CPU. Program ini menghitung keliling trapesium menggunakan bahasa assembly. Trapesium memiliki 4 sisi, yaitu alas, atas, tinggi, dan miring, sehingga kelilingnya adalah penjumlahan keempat sisi tersebut. Tujuannya, mengimplementasikan perhitungan keliling trapesium menggunakan assembly, memahami penggunaan register CPU, memahami siklus instruksi pada prosesor, dan menghubungkan program assembly dengan konsep organisasi dan arsitektur komputer. Baik, menghitung keliling trapesium dengan rumus keliling sama dengan alas ditambah atas ditambah tinggi ditambah miring. Pada program ini digunakan nilai alasnya 12, atasnya 8, tingginya 3, dan miringnya itu 5. Sehingga hasil perhitungannya adalah 12 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 5 dengan hasil 28. Baik, pada struktur data proyek kami mendeklarasikan variabel di memori sebelum program dijalankan. Section data alas DD. DD ini berarti double word yang berisi 32 bit. Sisi bawah trapesium nilainya 12, atas DD 8, double word 8, sisi atas trapesium dengan nilai 8, tinggi double word 3, tinggi trapesiumnya bernilai 3, dan miring double word 5, sisi miring trapesium bernilai 5, dan new line DB10 adalah karakter baris baru untuk output. Nilai sisi trapesium disimpan di memori sebelum diproses CPU. Kemudian struktur teks. Setelah data dideklarasikan pada struktur data, program masuk ke struktur teks berisi instruksi-instruksi yang akan dieksekusi oleh CPU. Pada bagian ini terdapat instruksi MOV untuk memindahkan data dari memori ke register, add untuk melakukan operasi penjumlahan, dan hasil akhir disimpan pada register IEX. Melalui instruksi-instruksi tersebut, CPU dapat menghitung total seluruh sisi trapesium hingga menghasilkan nilai 28. Selanjutnya untuk gambaran umum, program ini tuh berjalan secara berurutan dari atas ke bawah atau sekuensial. Jadi ada 3 tahap, yaitu memuat data, menghitung, lalu menampilkan hasil. Next. Dan untuk tahap pertama, ini ada move. Move itu digunakan untuk memindahkan nilai dari memori ke register CPU. Dan di program kita itu ada 4 instruksi, ada EAX, ada EBX, ada ECX, dan EDX. Nah, untuk tanda kurung siku di sini itu artinya CPU mengambil data langsung dari alamat memori. Ini yang disebut mode pengalamatan langsung atau direct memory addressing. Setelah keempat move ini selesai, semua nilai sudah ada di dalam CPU dan siap dihitung. Lalu di tahap kedua itu ada instruksi add, yaitu penjumlahan yang dilakukan oleh ALU di dalam CPU. Nah, prosesnya itu yang pertama, X ditambah IBX, 12 tambah 8, 20. Lalu X ditambah ECX, 20 tambah 3 itu 23. Terakhir, X ditambah EDX, 23 tambah 5 yaitu 28. Nah, hasil akhirnya tersimpan di X dengan nilai 28 yang merupakan keliling trapesium. Yang menarik, instruksi add ini enggak menyentuh RAM sama sekali. Semua proses terjadi murni dalam CPU, sehingga jauh lebih cepat dibandingkan move. Next. Nah, tahap terakhir itu adalah output. Dia menggunakan instruksi interrupt. Interrupt satu itu digunakan untuk mencetak nilai angka yang ada di X. Jadi 28 ini tuh yang muncul di konsol. Sebelum interrupt 2 dipanggil, X diisi dulu dengan new line, lalu interrupt 2 mencetak karakter baris baru supaya tampilannya rapi. Saat interrupt dipanggil, terjadi yang disebut context switch, yaitu CPU menghentikan sementara program kita menjalankan perintah milik sistem operasi untuk mencetak ke layar, lalu kembali lagi ke program. Next. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana program assembly yang sudah dibuat kelompok kami bekerja di level arsitektur CPU. Setiap instruksi yang ditulis di kode ini tidak langsung dieksekusi begitu saja. CPU memprosesnya melalui beberapa tahap dalam siklus interaksi, mulai dari pengambilan instruksi, instruction fetch, pengkodean, pengambilan operan, operasi data di ALU, hingga pengecekan interupsi di akhir setiap siklus. Next. Instruksi pertama yang dieksekusi adalah 4 baris move. Ini move EX, alas, move EBX, atas, dan seterusnya. Pada tahap fetch, register EIP, yaitu Extended Instruction Pointer, menunjuk ke alamat instruksi move. Ini lalu CPU mengambilnya dari RAM. Setelah di decode, CPU menyadari bahwa operan kedua ada di dalam kurung kotak.
Artinya ini adalah alamat memori bukan nilai langsung. CPU kemudian masuk ke tahap memori akses, alamat variabel alas ditempatkan di address bus, sinyal read dikirim dan nilai 12 diambil melalui database. Hasil akhirnya nilai 12 masuk ke register IAX, nilai 8 EBX, nilai 3 ECX, dan nilai 5 ke IDX. Itulah tahap write back. Jadi move adalah interaksi yang paling mahal karena melewati semua 5 tahap termasuk komunikasi dengan RAM fisik. Next. Setelah keempat nilai di register barulah instruksi add dieksekusi dan ini ketika CPU mendekode instruksi add EAC EBX, ia mengetahui bahwa kedua operan sudah ada di dalam register, tidak perlu ke RAM, maka tahap memori akses dilewati begitu saja. Ini yang disebut bypass. CPU langsung mengalirkan nilai EAX dan EBX ke sirkuit ALU Arithmetic Logic Unit, lalu menjumlahkan 12 tambah 8, hasilnya 20, dan add EAX ECX menjumlahkan 20 dengan 3, lalu yang terakhir add EAX EDX yang 23 dengan 5 sehingga hasilnya ada 28. Angka 28 adalah keliling trapesium kita. Disimpan kembali ke EAX melalui write back. Selanjutnya, instruksi terakhir yang paling unik adalah int yang merupakan singkatan interrupt. Saat CPU menemukan instruksi int 1, sesuatu yang berbeda terjadi. Program utama kita dihentikan sementara, ini disebut context switch. Sebelum berhenti, CPU menyimpan nilai program counter, yaitu register EIP, ke dalam struktur data stack. Ini penting agar setelah urusan selesai, CPU tahu harus lanjut kemana. CPU kemudian mencari alamat fungsi khusus milik sistem operasi yang disebut Interrupt Service Routine atau ISR. Fungsi inilah yang mengambil nilai di IAX yaitu 28 dan mencetaknya ke layar. Setelah itu ada move IAX new line diikuti in 2. Kali ini ISR mencetak karakter new line agar output tidak menempel di baris sebelumnya. Begitu IAX selesai bekerja, nilai EIP dipulihkan dari stack dan CPU melanjutkan eksekusi ke instruksi berikutnya. Next. Move mengharuskan CPU keluar dari proses untuk mengambil data dari RAM, melewati semua 5 tahap siklus interaksi, add bekerja sepenuhnya di dalam CPU melewati tahap memori akses, dan karena itu jauh lebih cepat, sementara int tidak hanya berhubungan dengan memori, tapi juga menyerahkan kendali sementara ke sistem operasi melalui mekanisme context switch dan ISR. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh saya. Jadi untuk register yang digunakan, nah katanya digunakan register EAX, EDX, ECX, dan EDX. Nah, keempat register ini sendiri merupakan general purpose register yang berarti registernya bisa digunakan untuk sebagai data maupun sebagai alamat. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya move EAX. Nah, EAX dia menyimpan nilainya 0. Kemudian move EBX 12 dan dia menyimpan data yang bernilai 12. Nah, kemudian add EAX dan EBX, nah dia akan menjumlahkan, dia mengakses EAX sebagai data dan mengakses EBX sebagai data dan menjumlahkannya. Nah, dan datanya disimpan di EAX. Nah, kemudian move EBX 4, nah EBX menyimpan operan bernilai 4, kemudian add EAX terus dalam kurung siku EBX, nah ini berarti dia mengaksesnya sebagai alamat. Nah, berarti EAX diakses sebagai data, kemudian EBX diakses sebagai alamat. Yang dimana alamatnya itu yang ada di alamat 4, datanya. Nah, untuk kode yang dibuat secara spesifik menggunakan direct addressing maupun register addressing, namun tidak menutup kesempatan untuk menggunakan mode pengelamatan yang lain. Nah, di kode ada tertulis move EAX terus dalam kurung alas. Nah, ini mengakses langsung data di memori dengan alamatnya alas. Nah, ini untuk direct addressing. Kemudian add EAX EBX. Nah, dia mengakses sekaligus menjumlahkan data yang disimpan register EAX dan EBX. Nah, ini dinamakan register addressing. Nah, pertama kan dia menginisialisasikan data pada memori kan. Nah, misal 12 dia simpan untuk 12 di byte pertama, kemudian ada offset sebesar 4 ya. Kemudian ada 8, terus ada 3 dan 5 dan 10 untuk new line. Nah, kemudian move EAX dia menyimpan alas, EBX menyimpan alamatnya atas, ECX menyimpan data atas, ECX menyimpan datanya tinggi, EDX menyimpan datanya miring. Nah, kemudian mereka mengeksekusikan, menjumlahkan, kemudian in1, interrupt 1 dia mengeluarkan hasilnya dari EAX, kemudian EAX menyimpan nilai dari new line yaitu 10, kemudian in2 dia mengeluarkan karakter yaitu new line. Nah, kemudian hasilnya dapat 28. Nah, baik, mungkin itu saja untuk presentasi kelompok kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.